Pertanyaan adalah Perda Perlindungan Perempuan dan Anak yang di dalamnya ada terkait dengan misalnya korban kekerasan dan yang lainnya, dan bagaimana peran pemerintah daerah. Tapi Mas Raffi, Perda sudah ada, Betul. aturan sudah ada dengan berbagai macam aturan. Tapi berikutnya adalah kok masih ada. Ketika ada potensi-potensi kekerasan di lingkungan kita, jangan abai, jangan berpangku tangan, jangan menutup mata, jangan menutup telinga, gitu kan ya. Bagaimana penanganan korban, bagaimana pendampingan korban, bagaimana kemudian juga secara psikologi, bagaimana secara ekonomi. Gaspol, ngebahas politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Banten Raya, kembali lagi di podcast Banten Raya Channel. Bersama saya, Ahmad Raffi, si host magang. Dalam tayangan podcast Banten Raya Channel bersama DPRD Provinsi Banten. Saat ini telah hadir bersama saya, anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, Bapak Yeremia Mendrova. Langsung saja. Bapak, selamat pagi Bapak. Gimana kabar Mas Raffi? Wah, baik Pak. Okay. Selalu baik, selalu sehat. Harus selalu sehat. Yang penting itu, karena sehat itu adalah nikmat yang luar biasa Mas Raffi. Betul. Jadi kepada rekan-rekan juga sahabat, sedulur Banten Raya Channel, jaga kesehatan dengan baik. Apalagi sekarang musim ini kekeringan, kemarau, iya. El Nino, Godzilla. Dan lagi meningkat ya ISPA. Penyakit ISPA ya. Dan tentu ya jaga kesehatan dengan baik. Benar. Mulai dari pola hidup yang bersih dan sehat, konsumsi air yang banyak di musim panas begini. Ya. Dan kita berharap Mas Raffi jangan terjadi ada bencana yang bisa menyusahkan di musim panas. Beberapa yang ada terjadi misalnya kebakaran jangan sampai lagi ya, kita harus mengantisipasi itu. Dan juga berkaitan dengan kekeringan ya, kita berharap ya ini juga akan segera berlalu turun hujan. Betul. Apa yang kita bahas Mas Raffi? Ini kalau berbicara dengan Pak Dewan tuh saya pengen nanyain soal ranah pendidikan sebenarnya Pak Dewan. Oke, pendidikan. Di ranah pendidikan terkait dengan bullying. Oke. Karena ini kan bullying itu kalau sekarang tuh sensitif sekali ya. Kalau mungkin dulu kita ya gitu hal-hal ya lah. Kalau sekarang tuh udah menjadi concern sekali tuh soal bullying, apalagi pelecehan baik itu verbal gitu. Kalau dari kacamata Pak Dewan sendiri melihat fenomena bullying atau ya ledek-ledekan atau hal-hal semacam itu seperti apa sih Pak Dewan? Baik. Bullying, ini lidah saya ini karena lidah sedikit daerah agak sedikit ini Mas Raffi, atau itu kan bagian daripada kekerasan. Kekerasan ini adalah sesuatu tindakan yang tidak diinginkan oleh korban tentunya. Betul. Ya, atau misalnya ada sesuatu yang dipaksakan. Tadi disebutkan misalnya ada bercandaan, ada ledekan yang tidak diinginkan oleh objek tentunya. Maka ini tentunya tidak dianggap juga secara bercanda. Betul. Ini adalah harus dianggap serius dalam rangka menangani ini Mas Raffi. Apalagi kalau misalnya itu terjadi di lingkungan pendidikan. Mengapa? Ini dampak efeknya akan sangat berpengaruh tentu pada keselamatan. Betul. Ya. Kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Berikutnya adalah akan menyangkut kepada pendidikan si anak, khususnya misalnya korban. Dan yang berikutnya adalah akan mempengaruhi masa depan, baik kepada korban dan juga termasuk kepada pelaku. Akan berakibat, apalagi misalnya udah berurusan dengan masalah hukum. Makanya saya katakan tadi, tentu ini harus tanggapi secara serius. Nah, cara menanggapi secara seriusnya adalah yang paling utama dan terutama atau yang paling penting adalah bagaimana cara mencegah jangan sampai terjadi. Kadang-kadang memang bullying ini Mas Raffi yang mulai dari bercanda memang. Betul.
Ya, mulai dari bercanda, kemudian katakan misalnya kemudian senioritas dianggap biasa, Ya. gitu kan, ya. Ya. Kemudian berikutnya kan mengarah tadi bercanda, kemudian meningkat, kemudian ini dianggap biasa, akhirnya kan meningkat kepada tingkat tertentu yang sehingga ya itu tadi terjadilah namanya disebut dengan kekerasan. Ya. Ya lagi-lagi kan sekarang ini kan sudah mulai ngetren ya. Dan kekerasan ini kan bukan hanya saja kekerasan fisik, Betul. ya, berantam Ya. atau memukul atau yang lainnya yang bisa menimbulkan dampak kepada secara fisik. Tapi juga kekerasan secara verbal, Ya. artinya bahwa kata-kata atau candaan, bullying atau melabeling seseorang Betul. dengan kata-kata sehingga merendahkan, ya. Betul. Juga bisa kekerasan secara ekonomi, ya bisa terjadi misalnya di keluarga. Artinya bahwa ketika tidak menafkahi, tidak mendapatkan nafkah atau makanan yang cukup, itu juga bagian kekerasan. Kekerasan sosial misalnya, artinya bahwa di pergaulan tertentu, apalagi misalnya ada geng tertentu gitu misalnya ya, tapi jangan sampai lah ya, ada kita jangan bergaul, berteman dengan ini, kita apa itu namanya asingkan misalnya, itu bagian kekerasan, tidak boleh terjadi. Berikutnya adalah tadi kalau melihat tren yang mulai dari intensitas yang sedikit menjadi meningkat sehingga kan menimbulkan korban. Betul. Maka pertanyaan berikutnya mungkin siapa yang bertanggung jawab? Ya. Ya. Siapa yang harus bertanggung jawab? Maka menurut saya lagi-lagi kita tidak boleh menyalahkan satu pihak di sini, ya. Tapi kita harus punya tanggung jawab semua. Apakah itu misalnya di lingkungan sekolah, berarti di dunia pendidikan, kemudian apakah misalnya di dalam keluarga, gitu kan ya, kemudian di masyarakat, ya, atau di lingkungan manapun, bagaimana ramah terhadap semua, apalagi ramah terhadap anak, jangan sampai ada menimbulkan tadi adanya kekerasan. Ya, itu yang kita harapkan. Jadi harus ada tanggung jawab semua. Karena ini kan pertaruhannya tadi, keselamatan, kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak, khususnya kepada korban, dan juga kepada pelaku. Bayangkan, kalau korban udah putus sekolah, ya bagaimana masa depannya? Betul. Beberapa waktu yang lalu kan kita berbicara masalah kesempatan kerja. Betul. Kalau misalnya putus sekolah, tidak punya keahlian keterampilan, bagaimana masa depannya? Di sisi lain juga pelaku, kalau misalnya berurusan dengan hukum, kepolisian, putus sekolah, sama halnya juga. Sama halnya, maka baik orang tua, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah, kami juga di DPRD harus punya tanggung jawab dalam rangka menurunkan angka kekerasan yang terjadi di Provinsi Banten. Harus kita mencegah. Kalau tidak salah, beberapa waktu yang lalu kan DPRD, khusus Komisi 5 mengusulkan terkait raperda pencegahan dan antisipasi bullying itu. Nah itu mencakup apa aja sih pada ini kan berarti sudah menjadi concern nih, menjadi pembahasan sampai dengan ke kita punya perdanya. Perdanya adalah Perda Perlindungan Perempuan dan Anak yang di dalamnya ada terkait dengan misalnya korban kekerasan dan yang lainnya, dan bagaimana peran pemerintah daerah. Tapi Mas Raffi, kan perda sudah ada, aturan sudah ada dengan berbagai macam aturan. Tapi berikutnya adalah kok masih ada. Artinya Mas Raffi, bahwa dalam rangka mengatasi ini tidak hanya sekedar aturan yang dibutuhkan. Ya betul, aturan sebagai dasar, ya, sebagai dasar payung hukum, ya, khususnya misalnya ada perda tadi, artinya bahwa sudah ada payung hukum bagi pemerintah Provinsi Banten. Dalam hal ini misalnya dinas leading sektornya ada di DP3 AKKB, bahkan ada UPTD-nya. Nah, artinya dengan ada perda, mereka punya payung hukum dalam membuat program, baik
program secara promotif dan preventif. Artinya memberikan pemahaman kepada masyarakat, menyebarluaskan informasi. Bagaimana cara mencegah ketika ada potensi-potensi kekerasan di lingkungan kita. Jangan abai, jangan berpangku tangan, jangan menutup mata, jangan menutup telinga, gitu kan ya. Kemudian punya payung hukum membuat program misalnya bagaimana ketika ada korban, bagaimana penanganan korban, bagaimana pendampingan korban, bagaimana kemudian juga secara psikologi, bagaimana secara ekonomi, bagaimana pemulihan misalnya secara sosialnya, gitu kan, dan bagaimana pendampingan secara hukum. Ada payung hukumnya dan itu dimuat di dalam perdanya. Berikutnya misalnya adalah bagaimana rehabilitatifnya, pemulihannya tadi. Ada payung hukumnya untuk kepala daerah, gubernur, dalam hal ini DP3 KKBI membuat program-program terobosan. Makanya kita membuat perda itu. Nah, dari semua tadi saya katakan Mas Raffi, ada promotif, ada preventif, ada kuratif dan rehabilitatif. Ini kan 4 program yang sifatnya secara apa ini namanya holistik, untuk menjawab permasalahan berkaitan dengan kekerasan dalam rangka ramah anak. Tidak ada kekerasan di Provinsi Banten. Tapi sekali lagi Mas Raffi, saya mengatakan tadi sebelumnya bahwa tidak hanya saja aturan yang kita butuhkan, tapi juga adalah budaya. Bagaimana budaya melindungi, bagaimana budaya ada komunikasi, bagaimana budaya silaturahmi. Betul. Karena Mas Raffi, yang terutama dan cara utama dalam rangka mencegah kekerasan atau bullying dan apapun bentuknya tidak diinginkan, ketika silaturahmi, ketika komunikasi terus meningkat dan bertambah, artinya bahwa ada rasa persaudaraan yang semakin erat. Ketika ada rasa persaudaraan semakin erat, tingkat persaudaraan saya dengan Mas Raffi, silaturahmi kita terus erat dan meningkat, maka ketika misalnya kita papasan di jalan, senggolan katakan, ya kan sekarang ini kan ada kecelakaan, tabrakan, senggolan, banyak baku hantam. Tapi Mas Raffi, ketika silaturahmi tadi, komunikasi yang baik, bisa kita mencegah itu. Betul. Pak Jeremy mohon maaf, gitu kan ya. Bisa menjadi hangat ya. Hangat. Begitu juga misalnya di lingkungan kita, tetangga bertetangga. Kan apalagi kalau misalnya di lingkungan yang padat, sedikit misalnya memarkir kendaraannya masuk pada pagar tetangganya. Loh, kalau tidak ada silaturahmi yang kuat, bisa untuk memindahkan kendaraan tersebut bisa berantem, Mas Raffi. Tapi ketika silaturahmi, komunikasi yang baik kan bisa Assalamualaikum punten, Pak bisa izin sebentar geser kendaraan saya keluar, gitu kan ya, kan bisa diselesaikan dengan baik-baik. Dan berikutnya Mas Raffi adalah selain silaturahmi, cara mencegahnya adalah bagaimana rasa memiliki. Ya, artinya misalnya ketika di lingkungan sekolah, ya, selain daripada silaturahmi, selain dari rasa persaudaraan semakin meningkat dan rasa memiliki tadi, adalah ketika misalnya sewaktu-waktu di lingkungan sekolah kita melihat anak-anak kita misalnya berlari-larian gitu, apalagi anak-anak kecil kan ini. Nah, ketika kita melihat potensi, ada potensi menjurus pada kekerasan, kan kita tergerak untuk melerai atau mencegah gitu kan ya, atau mengajak ada orang tua anak misalnya. Kemudian misalnya di tengah malam, ya kita dengar misalnya teriakan histeris, atau kita dengar misalnya ada bunyi piring pecah melayang. Apakah kita hanya tutup telinga?
tutup mata gitu loh, tidak kita abai gitu loh. Tentunya ada korban. Nah, jangan sampai terjadi. Makanya kita harapkan tadi bahwa ayo kita berusaha cara mencegah. Kalau kita tidak berani mencegah secara langsung, misalnya Mas Raffi, tetapi bagaimana kita bisa melibatkan yang lainnya. Cara melibatkan misalnya Mas Raffi, kita bisa melibatkan RT, RW. Kalau di sekolah bisa melibatkan guru, bisa melibatkan kepala sekolah, atau kita bisa melibatkan tokoh masyarakat misalnya. Kalau kita tidak berani secara langsung. Atau berikutnya, kita bisa juga melibatkan aparat. Yang tujuan utamanya adalah bagaimana mencegah jangan sampai ada korban. Nah, kalau kita melibatkan bahkan kementerian misalnya punya punya website, punya aplikasi atau punya link atau punya hotline untuk menerima laporan. Yang terkadang memang masyarakatnya kami harus melapor kemana. Jadi para pendengar Banten Raya, ketika misalnya ada potensi-potensi kekerasan di lingkungan kita, baik itu misalnya lingkungan rumah, lingkungan sekitar, maupun di sekolah, sekali lagi jangan kita biarkan sampai ada terjadi korban. Tetapi bagaimana kita terlibat untuk mencegah. Cara mencegahnya tadi saya sudah katakan di awal, ayo terus tingkatkan silaturahmi, hubungan persaudaraan. Kemudian ayo kita libatkan tokoh masyarakat, tokoh agama. Kemudian kita libatkan misalnya kalau di sekolah guru, kemudian kepala sekolah. Kemudian berikutnya adalah bagaimana juga memanfaatkan misalnya fasilitas online, pengaduan online yang baik yang dimiliki oleh kepolisian ataupun yang dimiliki oleh juga dinas gitu kan ya, ataupun kementerian. Yang inti besarnya jangan sampai ada korban. Saya masih ingat dulu ada kata-kata Bang Napi. Waspadalah. Karena kejahatan itu terjadi karena ada niat dan kesempatan. Maka kita semua wajib mencegah ada niat dan kesempatan seseorang bisa berbuat kekerasan. Nah, Pak Dewan, ini kan sering kita lihat atau dengar kasus, terutama misalnya di lingkungan sekolah, ketika guru menindak siswa yang melakukan kekerasan atau penyelewengan lah, tindakan penyelewengan, itu justru malah si guru tersebut yang pernah sanksi. Nah, ini bagaimana dengan fenomena ini? Baik, ini merupakan sebuah juga anjuran himbauan kepada dari saya adalah ketika terjadi di sekolah, tentu guru sebagai orang tua di sekolah, guru tentu saya yakin punya kapasitas dan punya prosedur dalam rangka menangani ini. Oleh karena itu, jangan juga ekstrim. Kan ekstrim ini yang pertama adalah untuk mendisiplinkan siswa, kan ada cara ekstrim. Ekstrim pertama adalah membiarkan, acuh, biarkan. Ekstrim kedua adalah melakukan pendisiplinan yang juga bisa berakibat itu menimbulkan kekerasan tersendiri. Nah, oleh karena itu saya katakan tadi bahwa saya yakin seyakin-yakinnya Mas Raffi, guru kita punya kapasitas dan punya prosedur bagaimana cara menangani ini. Mulai daripada keyakinan saya kepada kapasitas guru-guru kita tadi bahwa mereka tahu mengerti bagaimana menangani ini, mulai misalnya cara pembinaan. Apakah mulai membina siswa dengan apa? Apakah dengan rangkulan, apakah dengan senyum, atau dengan kata-kata yang halus, atau dengan misalnya kata-kata yang mencegah gitu kan ya? Atau ada beberapa bentuk pembinaan yang lain, memberikan tugas kepada korban maupun pelaku misalnya, ya. Bagaimana melindungi korban. Yang berikutnya adalah saya yakin guru-guru kita juga punya kapasitas kapan harus melibatkan orang tua, kapan harus memberitahu orang tua, baik bisa melalui telepon orang tua ketika terjadi kasus tersebut, jangan tangani sendiri misalnya, bisa melalui komunikasi lewat
tulisan. Terus, ya, Apakah surat. melalui buku, catatan, atau melalui surat, Iya. gitu kan? Atau bisa melalui komunikasi, misalnya memanggil orang tua ke sekolah. Iya. Jadi harus bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang tepat pada pelaksanaan. Kemudian berikutnya adalah kapan juga bisa melibatkan aparat hukum tentunya. Nah, tentu saya yakin guru-guru kita ini terus meningkatkan kapasitas dalam rangka mencegah kekerasan, baik melalui pembinaan, melibatkan orang tua, dan juga melibatkan aparat hukum tentunya, Mas Raffi. Jangan terjadi ada pembiaran, tetapi jangan juga ada ekstrim berikutnya juga, pendisiplinan yang terlalu ekstrim yang sehingga malah menimbulkan dampak yang tidak baik. Nah, kalau dari sisi orang tua yang membela anaknya karena ditindak oleh guru gitu, seperti itu. Karena mungkin secara kacamata guru, anak ini memang melakukan kesalahan. Bagaimana tanggapan Pak Dewan? Tanggapan saya adalah komunikasi yang baik. Tidak dipungkiri, saya juga termasuk sebagai orang tua. Tentu orang tua adalah tidak menginginkan sesuatu terjadi kepada anak yang tidak diinginkan. Bagaimana anak-anaknya semakin baik, semakin bertumbuh kembang, semakin mencapai cita-cita. Tentu sebagai orang tua menginginkan anaknya sukses, bahagia juga kan. Tapi di sisi lain kan anak kita juga berinteraksi dengan orang lain. Nah, di hal-hal berinteraksi ini kan bisa menimbulkan berbagai hal yang tentu harus ada kita melihat berbagai sudut pandang, jangan juga hanya menelan dari satu sisi. Kita harus membuka cara pandang. Oh, ketika kejadian ini terjadi, apa sih masalahnya? Ya, perlu dulu bertanya. Jangan hanya kita mendengar satu pihak. Bisa saja apa yang tersampaikan kepada kita hanya satu sisi. Kan ada sisi lain, ada mungkin penyebabnya seperti apa. Ya, saya berharap ya ini tidak serta-merta ketika ada hal atau pengaduan ditanggapi secara emosional, Mas Raffi. Tetapi bagaimana kita menanggapinya secara bijak, bagaimana mengkomunikasikannya dengan baik, sehingga jangan justru merembet, malah menimbulkan hal kecil bisa menimbulkan masalah yang besar, masalah yang baru. Tetapi intinya adalah bagaimana mencegah, bagaimana juga melindungi, bagaimana juga tidak menimbulkan dampak-dampak yang bisa merugikan semua pihak. Kita punya wisdom ya di Indonesia ini, khususnya kita ada di Provinsi Banten, ya, wisdom yang berkaitan dengan persaudaraan, ya, berkaitan dengan silaturahmi. Dan ini yang harus kita tingkatkan. Dan saya yakin kalau terus kita budayakan ini, maka angka kekerasan yang terjadi di Provinsi Banten itu akan semakin menurun. Apalagi Indonesia terkenal dengan masyarakatnya yang ramah ya Pak. Yang ramah, betul. Harus dibudayakan, dilestarikan terus. Setuju sekali. Oke. Terakhir mungkin Pak Dewan, closing statement untuk bagi anak-anak atau pelajar di Banten supaya menghindari tuh kegiatan-kegiatan seperti itu. Canda mungkin diawali dengan canda yang ringan. Tetapi bercanda jangan berlebihan. Nah, kekerasan dimulai daripada canda yang berlebihan tadi. Dan ini ada dampaknya baik dari sisi keselamatan, kesehatan, dan juga masa depan untuk adik-adik semua. Maka perlu terus bagaimana kita meningkatkan tadi komunikasi yang baik pada satu sama lain. Karena dengan komunikasi ini bisa kita mengecilkan apa masalah besar, kita bisa menyelesaikan masalah yang kecil, dan semuanya bisa berdamai dengan baik. Karena damai itu adalah indah. Ayo cegah kekerasan, ayo cegah bullying dimanapun, karena damai itu indah. Luar biasa. Itu tadi Sobat Banten Raya, apa yang sudah saya bicarakan dan diskusikan dengan Pak Dewan terkait bullying. Nah, mungkin sekian tayangan saya dan perbincangan saya dengan Pak Yeremi Mendrova.
Mudah-mudahan bisa diambil dan dipetik dari perbincangan ini hal-hal yang positif tadi Pak Dewanda. Baik. Oke, saya pamit dan Pak Yeremia pamit. Baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama, tetap Sampai sehat. jumpa. Sampai jumpa.